Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, jamaah, kolega dan sahabat-sahabat saya, mari kita meneruskan ngaji kitab Maqasidur Ayah kiat ke-82 tentang tidak sombong kepada orang yang fasik ya. Kita tidak diperkenankan meremehkan kepada orang yang kita anggap fasik, banyak dosa, kemudian kita melecehkan, itu tidak diperkenankan. Yang baik didoakan saja, tidak usah diomong-omongkan. Seseorang itu banyak dosanya. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Wa anta tadzaba alaihi wa tujani bahu adaballahu ta'ala ma'a khaufik ala nafsika. Cara lain, kemarin kita juga dikasih cara-cara untuk kita tidak takabur. Maka ini cara tidak takabur adalah ketika dia tahu orang itu salah, maka kamu marah, tapi marahnya nggak usah diketahui. Dan marahmu itu menjauh karena itu marahnya Allah. Jadi nggak usah kalau ada orang salah, wah kamu kok begini, nggak pernah sholat, nggak pernah ini, nggak boleh. Tapi hati kita nggak suka kepada orang yang tidak sholat, tidak. Dan kemarahan kita itu karena kemarahan Allah, karena dia tidak dalam posisi menjalankan semua perintah Allah tadi. Nah, dengan demikian bihaitsu la taraka annaka najin wa huwa halikun id la tadri bima yuhtamu lahu wa bima yuhtamu lak. Mengapa kita seperti itu? Karena kita khawatir dirimu kita sendiri yang kita pada saatnya juga belum tentu bisa selamat juga. Jadi kita nggak suka ada orang banyak dosa ya, tapi nggak usah diolok-olok. Mengapa? Karena juga kita khawatir kalau kita itu ada sesuatu perbuatan yang jelek ya, itu kita khawatir di akhir hidup kita itu menjadi tidak baik juga ya. Sebab tidak tahu bagaimana ia berakhir dan bagaimana kau berakhir ya. Idla tadri bima yuhtamu lahu wa bima yahtamu lak. Karena orang itu tidak tahu akhir dari semua amal kita itu apa, enggak tahu. Nah, itulah yang mengapa kita di dalam menjalankan amalan itu mudawamah di situ. Karena kalau sudah mudawamah, insya Allah itu sudah terbiasa sampai akhir hidup kita. Saya lanjutkan para salikin, para jamaah. Wa annaka amarta bil khaufi ala nafsika dunal khaufi alaihi. Dan bahwa kau diperintahkan untuk mengkhawatirkan dirimu sendiri ya, bukan mengkhawatirkannya ya. Jadi urusan dia kita doakan, tapi yang kita khawatirkan diri kita sendiri. Apakah diri kita itu adalah husnul khotimah nanti ya. Dunal khauf alaihi, bukan mengkhawatirkan dirinya. Nah, illa min tariqil isfaqi ma'a mu'al mulazamatikal khauf min su'il khotimah. Kecuali kekhawatiranmu kepadanya itu atas dasar kasih sayang yang disertai rasa khawatirmu akan su'ul khotimah. Itu boleh ya. Itu boleh. Misalkan ada orang ya, kita doakan, kita menyayangi orang itu agar
Moga-moga husnul khotimah. Jangan sampai su'ul khotimah. Itu boleh kita menyayangi mereka dalam rangka menasehati, tetapi bukan untuk mengolok-olok. Ya, para salikin seperti itu. Wa mimma tarona bi a'malika sholihah minal mufsidah karya'il wal ujub wa ghairihima. Karena sifat-sifat ada yang merusak yang menempel di amalmu. Misalkan kita merasa hebat, amalannya banyak, tapi kita ada riya, ujub dan lainnya, itu yang menghancurkan, yang menghilangkan amalan-amalan kita. Jadi kita tidak boleh sombong juga dengan amalan kita, dan juga tidak boleh marah kepada orang yang fasik. Kita doakan saja, bukan diceritakan itu pekerjaannya peminum berat, ini nggak usah. Kita doakan saja. Seperti itu cara untuk apa? Untuk menyadarkan beliau itu. Nah, ini dilanjutkan. Fakam min asin khotamallahu a'malum bi ahsanil a'mal. Para salikin, berapa banyak pelaku maksiat yang amalannya Allah tutup dengan amalan terbaik, bi ahsanil a'mal. Dulunya dia orang, waduh, tidak bisa dibicarakan lah kefasikannya itu, kemursalannya, orang Jawa menyebut mursal, kemursalannya itu nggak bisa dilihat. Tapi di ujungnya dia husnul khotimah, ahsanul a'mal, amalnya baik. Ya, ini ya. Sebaliknya, wa kam min muti'in khatamullah a'malus bisay'il a'mal. Dan berapa banyak orang yang taat amalannya di awalnya, kemudian Allah menutup dengan amalan yang buruk. Banyak juga. Awalnya orang hebat, alim, tapi ujungnya mursal juga banyak. Ya, saya mengulang lagi, ya Hasim, dulunya korik menjadi korak, atau dulunya korak akhirnya menjadi korik, itu juga banyak. Nah, karena itu kita tidak boleh melecehkan orang. Di dalam Quran disebutkan Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairun minhum. Ya. Jangan suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka lebih baik daripada yang kamu mengolok-olok itu. Jadi kita nggak boleh underestimate, ya, suudzon kepada seseorang, tidak boleh, terutama dalam hal amal-amal. Kalau tahu orang baik, kita doakan saja, ya. Dari situlah kemudian beliau akan bisa memperbaiki diri dengan ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seseorang akan dilihat di ujungnya. Kalau ujungnya baik, insya Allah itu pertanda beliau adalah mengakhiri dengan cara baik. Artinya orang yang husnul khotimah. Nah, pertanyaannya, mencari husnul khotimah itu sulit. Husnul khotimah itu caranya 3 saja. Amalannya mudawamah terus, zikirnya Allah, 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 tidak pernah berhenti. Kemudian sholat malam juga itu. Yang kedua, membersihkan hatinya itu terus menerus, karena memang hati manusia itu tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, orang husnul khotimah tergantung juga lingkungannya. Karena itu mengapa perlu pengajian seperti ini, saling mengingatkan agar kita itu mengakhiri situasi amalan kita, hidup kita itu husnul khotimah. Saya lanjutkan. Wa kadzalika ahlul bid'ah mudhilluna linnas yajibu 'alaika an tubghidhum fillah. Demikian juga terhadap ahli bid'ah yang menyesatkan manusia,
kau tidak boleh memarahi. Biasanya kan ahlul bid'ah, dolalah finnar, tidak usah dimarahi, tidak usah marah, kecuali memang karena Allah. Tapi karena kesombongan tidak boleh, karena bisa jadi bid'ahnya itu bid'ah yang hasanah. Ini ya dari beliau itu. Wa alla tungkiru alaihim bi haitsu tadhunnu annaka indallahi khairun minhum. Dan jangan mengingkari kepada mereka dengan cara yang menduga bahwa di sisi Allah kau lebih baik daripada mereka. Jadi kalau ada amalannya bagus, sedikit zikir, sedikit baca Quran, sedikit melakukan kebaikan, sedikit sholat sunat, itu bid'ah itu. Nah, jangan diolok-olokkan, itu adalah bagian dari tambahan amalan kita. Artinya kalau kita melakukan olok-olok mereka, bisa jadi dia itu yang lebih baik. Jadi nggak boleh. Nah sebab di sini Bapak Ibu kan fa innal a'mala bil khawatim, karena sesungguhnya semua amal itu bil khawatim, di akhirnya. Jadi jangan menganggap kita dari awal merasa amalnya baik, banyak, kemudian kita pasti baik di akhir, belum tentu. Atau awalnya banyak dosa, jangan merasa takut dan tidak minder untuk tidak minta maaf pada Allah. Kemudian kita tidak salat taubat, putus asa, ya jangan. Jadi kita harus terus melakukan perbaikan menuju penyempurnaan amal kita. Fa innal a'mala bil khawatim, karena sesungguhnya akhir dari semua amal itu di akhir. Wala tadri bima dza yuhtamu laka minal a'mali wa bima dza yuhtamu lahum. Dan kau tidak tahu bagaimana amalan-amalan akan berakhir untukmu dan bagaimana amalan-amalan akan berakhir untuknya. Jadi kita tidak boleh saling melecehkan di antara kita akan amalan-amalan yang kita miliki itu. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa kadzalikal kuffar tubghiduhum fillahi wa tu'atihim fihi fala tatakabbaru alaihim bina'an ala anna akibata indallahi khairun min iqabatihim. Demikian juga terhadap orang kafir, ya. Wa kadzal kufar, orang yang kafir apa? Tubghiduhum fillah wa tu'iduhum fih. Kalau kepada orang kafir kita boleh membenci dan memusuhinya, tapi karena Allah. Bisa jadi dia akan terbuka hatinya di akhirnya. Jadi boleh membenci dan memusuhinya karena Allah, bukan karena dimusuhi, diperangi. Kalaupun diperangi karena memusuhi kita, maka kita syaratnya adalah karena Allah. Wala tatakabbur alim binaan ala angakibatna indal khairun min iqabatihim. Kau jangan takabur karena mereka dengan berdasarkan anggapan bahwa keseduhan dirimu di sisi Allah engkau lebih baik, belum tentu juga, ya. Idla tatri nafsun madza takasab ghaddan. Maka dengan demikian jangan kau merasa juga kesudahan dirimu itu di sisi Allah lebih baik daripada kesudahan mereka. Tidak boleh. Jangan merasa kita Jangan merasa kita itu pasti baik. 15 menit. Jangan merasa kita merasa baik, ya itu. Karena belum tentu dia juga akan menjadi baik juga, alhamdulillah. Wala yadri ahadum bima dza tuhtamu a'maluhu.
sebab tiada seorang pun yang mengetahui pasti dengan apa yang diamalkannya itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini AC-nya nggak dinyalain ya. Buatan. Maaf deh. Ini ruangannya AC-nya nggak di ini, jadi kacamata ya kena ini. Nyalain dulu deh. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqadid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan para sahabat, mohon maaf ini sangat. Faqadir tadda jama'atun minas sahabati wa matu ala raddatin. Maka dengan demikian seseorang tidak tahu bagaimana amal-amalnya akan berakhir besok. Ya. Wa kam min kafirin wa kam min kafirin tahtakarul mu'minuna wa kana indallahi khairum minhum. Wa kam min kafirin, dan berapa banyak orang kafir yang direndahkan sebagai orang mukmin. Wa kana indallahi khairum minhum, dan sesungguhnya di mata Allah mereka itu akan lebih baik daripada kita. Ini menurut beliau ya. Jadi kalau ada orang kufur jangan dimarahin. Tidak seperti sekarang ya, orang dianggap kafir, orang Islam di negeri Indonesia dianggap kafir kemudian dimusuhin. Orang yang kafir saja nggak boleh kok. Itu diminta didoakan. Karena apa? Karena itu menurut wakam min kafirin, menurut ayat ini dia kafir dan dia lebih jelek dari orang mukmin pada umumnya. Wa kana indallahi khairum minhum, tapi akhirnya dia itu adalah lebih baik daripada kita, daripada mereka itu. Ala taro anna Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu ta'akhkhara islamuhu an islamhim jama'atin minnas sahabati radhiyallahu anhum wa la'allahum. Kemudian diceritakan, tidakkah kau tahu bahwa Umar ibnu Khattab memeluk Islam belakangan dibanding para sahabat. Dia dulunya ya, kalau orang sekarang menyebut mursalah gitu, keras, pemabuk, pemberani, tapi begitu dapat hidayah akhirnya masuk Islam setelah beliau para sahabat-sahabat. Tapi ya setelah itu kanu yang duruna ilai qabla islam bi'ainil izra, bisa jadi sebelum Umar memulai Islam mereka memandang Umar dengan tatapan menghina. Mereka tidak tahu setelah itu wala yatruna annau indal ta'ala afdalu minhum. Setelah itu Allah memandang Sayyidina Umar bin Khattab itu lebih mulia daripada yang lain yang lebih dulu masuk Islam itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, cara melihat kita itu tidak boleh melecehkan orang. Kalau ada kekurangan kita doakan saja. Saya lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif ba'dal kitab wa laisa minal kibri ayyarifal insanu ma fadallahu ta'ala bihi ala ghairi. Bukanlah kesombongan jika seseorang mengetahui bahwa Allah telah mengutamakan dirinya atas orang lain. Tapi nggak usah diomong-omongkan. Ya, kalau kita ahli ibadah nggak usah diomong-omongkan, nggak usah diceritakan. Nah, itu tanda-tanda saja. Ya.
Wa innamal kibru ayyahtakirahu wa yungkiru alai anna indal fil akhirati khairum minhu. Sedangkan kesombongan adalah jika ia merendahkan orang lain dan menyangkal bahwa di sisi Allah di akhirat kelak orang lain itu lebih jelek darinya, itu yang nggak boleh. Itu namanya sombong. Oh, saya lebih baik, saya pasti masuk surga, nggak boleh. Tapi kalau kita mengaku kita merasa baik dan tanpa diomong-omongkan, insya Allah itu hidayah. Ya. Ma'a jahli bima yu'awwalu ilahi amruha, padahal ia tidak tahu bagaimana urusan mereka berdua dan kembali kepada urusan masing-masing. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya, ini mengakhiri dari cara kita tidak takabur kepada orang fasik, dan kita kalaupun memusuhi orang kafir itu harus karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena merasa baik sendiri dan merasa sok. Nah, dengan cara ini maka kita dihindari dengan rasa takabur, dan berarti tidak mengurangi amalan-amalan kita yang telah kita amalkan. Itu saja para Bapak Ibu sekalian yang kita kaji pada pagi hari ini. Untuk hari Selasa yang akan datang kita akan ngaji tentang faslun fil hasad. Ya, ini memang di bab terakhir Maqasidur Ayah itu bicara tentang penyakit hati. Faslun fil hasad wa tanafus. Jadi pasal yang menerangkan tentang hasad dan tanafus. Tanafus itu berlomba-lomba, jor-joran lah ya. Bagaimana hukumnya? Nanti kita akan lihat di hari Selasa ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.